Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum keanekaragaman hewan, program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Radifah dengan NIM 200310027 dari kelas pendidikan biologi B. Video kali ini merupakan lanjutan dari video praktikum sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan melakukan 3 kali praktikum juga, yaitu praktikum yang keempat, praktikum yang kelima, dan praktikum yang keenam. Pada praktikum yang keempat, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Nemerta, Tardigrada, dan Arthropoda. Pada praktikum yang kelima, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Nematoda, Nematomorpha, atau Kinerinca. Sedangkan pada praktikum yang keenam, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Poronida, Brachiopoda, Entoprocta, Ectoprota, atau Echinodermata. Baiklah, pada praktikum yang keempat, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Arthropoda, yaitu udang windu. Filum Arthropoda adalah salah satu filum yang paling besar dan banyak dalam dunia hewan, yang mencakup serangga, udang, lipan, laba-laba, dan hewan sejenis lainnya. Hewan Arthropoda banyak ditemukan di wilayah perairan seperti di laut, air tawar, daratan, dan lingkungan udara. Kata Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthron yang berarti ruas, buku atau segmen, dan pos atau podos yang berarti kaki. Jadi, bila disatukan berarti kaki berbuku-buku, karena memang Arthropoda dikenal dengan nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Klasifikasi ilmiah dari udang windu yaitu, udang windu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Penaida, genus Penaus, spesies Penaus monodon. Selanjutnya yaitu kriteria habitat tempat ditemukannya udang windu. Udang windu bersifat eurihalin, yakni secara alami bisa hidup di perairan yang berkadar garam dengan rentang yang luas, yaitu 5-45%. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu adalah 19-35%. Batas atas toleransi suhu udang windu adalah 37,5 derajat Celcius dan batas bawah nilai toleransi adalah 120 derajat Celcius. Kadar oksigen minimum sebesar 4 ppm. Kisaran nilai pH air yang optimal untuk digunakan dalam pemeliharaan udang windu adalah 7,5 sampai 8,7. Kisaran salinitas hidup udang windu adalah 15 sampai 35%. Udang windu tahan terhadap perubahan temperatur atau yang disebut dengan eurithermal. Udang windu bersifat bentik dan menyukai dasar perairan yang lembut. Biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Udang windu lebih suka bersembunyi di rumpun dan membenamkan diri dalam lumpur pada saat molting. Hal ini dilakukan udang untuk menghindari pemangsaan. Selanjutnya yaitu ciri morfologi tubuh udang windu yang menjadi karakter utama dari filum Arthropoda. Secara morfologi, tubuh udang windu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala hingga dada dan abdomen yang meliputi bagian perut dan ekor. Bagian kepala dada disebut cephalothorax, dibungkus kulit kitin yang tebal yang disebut sarapace. Bagian ini terdiri dari kepala dengan 5 segmen dan dada dengan 8 segmen. Bagian abdomen terdiri atas 6 segmen dan 1 telson. Udang windu termasuk hewan heteroseksual, yaitu mempunyai jenis kelamin jantan dan betina yang dapat dibedakan dengan jelas. Jenis udang windu betina dapat diketahui dengan adanya telikum pada kaki jalan keempat dan kelima. Telikum berupa garis tipis dan akan melebar setelah terjadi fertilisasi. Sementara, jenis kelamin udang windu jantan dapat diketahui dengan adanya petasma, yaitu tonjolan di antara kaki renang pertama. Tubuh udang windu terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan dada, dan perut. Pada bagian cephalothorax terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas kepala dan 8 ruas dada.
Bagian kepala terdiri dari antena, antenula, mandibula, dan 2 pasang maksila. Kepala dilengkapi dengan 3 pasang maksiliped dan 5 pasang kaki jalan atau periopoda. Bagian perut atau abdomen terdiri dari 6 ruas yang tersusun seperti genting. Pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang dan sepasang uropods atau mirip ekor yang membentuk kipas bersama-sama dorsal yang berfungsi sebagai alat kemudi. Tubuh undang windu dibentuk oleh 2 cabang, yaitu exopodek dan endopodek. Udang windu mempunyai tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau exoskeleton secara periodik yang biasa disebut dengan istilah molting. Udang windu mempunyai 2-4 gigi pada bagian tepi ventral rostrum dan 6-8 gigi pada tepi dorsal. Udang windu betina mempunyai telikum sebagai alat reproduksinya. Letak telikum berada di antara pangkal kaki jalan keempat dan kelima dengan lubang saluran kelaminnya terletak di antara pangkal kaki ketiga. Sedangkan alat kelamin udang jantan disebut petasma yang terletak pada kaki renang pertama. Udang windu bersifat kanibalisme, yaitu suka memangsa jenisnya sendiri. Hal ini terjadi jika udang windu kekurangan pakan. Morfologi udang windu warna sarapace dan bagian tubuh bergaris-garis tebal melintang berwarna merah dan putih. Antena berwarna coklat keabu-abuan, kaki jalan dan kaki renang berwarna coklat dan pinggirnya merah. Bila berada di tambak, terutama yang dangkal, warnanya berubah menjadi coklat tua atau gelap dan sering berwarna kehitam-hitaman. Baiklah, selanjutnya ya, pada praktikum yang kelima, saya akan mengamati salah satu anggota dari film nematoda, yaitu cacing gelang. Nematoda atau cacing gelang merupakan filum nematoda atau disebut juga dengan nematalmintes. Dengan nematoda parasit tumbuhan yang dikenal sebagai cacing belut. Mereka adalah filum hewan yang beragam yang mendiami berbagai lingkungan. Secara taksonomi, mereka diklasifikasikan bersama dengan serangga dan hewan mabung lainnya dalam klade Ecdysozoa. Dan tidak seperti cacing pipih, memiliki pencernaan tubular dengan bukaan di kedua ujungnya. Seperti tardigrada, mereka memiliki sejumlah kecil gen Hox, tetapi karena saudara perempuan filum Nematomorpha telah mempertahankan genotip protostom leluhur mereka, hal itu menunjukkan bahwa reduksi telah terjadi dalam filum Nematoda. Klasifikasi ilmiah dari cacing gelang yaitu cacing gelang termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Sekernenta, ordo Ascaridida, famili Ascarididae, genus Ascaris, spesies Ascaris lingbricoides. Selanjutnya yaitu kriteria habitat tempat ditemukannya cacing gelang. Cacing gelang biasanya hidup di usus manusia, namun beberapa spesies cacing gelang dapat berpindah dari usus ke berbagai bagian tubuh lainnya, seperti paru-paru dan saluran pernapasan. Cacing gelang bisa bertahan hidup pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH yang dibutuhkan untuk cacing gelang bisa bertahan hidup adalah 6-7. Selanjutnya yaitu ciri morfologi tubuh cacing gelang yang menjadi karakter utama dari filum Nematoda. Cacing gelang berbentuk silindris yang berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Ujung anterior tumpul sedangkan ujung posterior runcing. Pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum buccalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal disebut lateral lines. Mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelupungi tubuhnya atau disebut dengan transversal lines. Ukuran cacing betina yaitu dengan panjang tubuh 20-40 cm dan diameter 0,3-0,6 cm. Sedangkan ukuran cacing jantan yaitu dengan panjang tubuh 15-30 cm dan diameter 0,2-0,5 cm. Bagian posterior cacing betina lurus, sedangkan bagian posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepasang spicula.
Selanjutnya, pada praktikum yang keenam, saya akan mengamati salah satu anggota dari film Echinodermata, yaitu bintang laut. Film Echinodermata dari bahasa Yunani untuk kulit berduri adalah sebuah film hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Film ini muncul di periode Kambrium awal dan terdiri dari 7.000 spesies yang masih hidup dan 13.000 spesies yang sudah punah. Echinodermata adalah film hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki bentuk tubuh simetri radial. Khususnya simetri radial pentameral terbagi 5. Walaupun terlihat primitif, Echinodermata adalah film yang sekerabat relatif dekat dengan Chordata, dan simetri radialnya berevolusi secara sekunder. Larva bintang laut misalnya masih menunjukkan keserupaan yang cukup besar dengan larva Hemichordata. Klasifikasi ilmiah bintang laut yaitu: bintang laut termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroida, ordo Forciculata, famili Asteida, genus Asterias, dan spesies Asterias amurensis. Selanjutnya yaitu kriteria habitat tempat ditemukannya bintang laut. Bintang laut dapat ditemukan di berbagai kawasan pantai, semua laut dan lautan dengan batas antara 0 sampai 600 meter. Bintang laut termasuk hewan yang hidupnya penyendiri. Habitat bintang laut sering berada di bawah batu atau karang, di kedalaman 2-6 meter, dan di terumbu karang pada kedalaman 33 meter. Suhu yang dibutuhkan untuk hidup bintang laut adalah 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Derajat keasaman atau pH adalah 7, dan batas toleransi salinitas yaitu 15 sampai 45. Selanjutnya yaitu ciri morfologi tubuh bintang laut yang menjadi karakter utama dari film Echinodermata. Tubuhnya memiliki 5 lengan yang masing-masing ujung lengan memiliki sensor. Ujung tentakel terdapat bintik merah yang peka terhadap cahaya. Permukaan tubuh pada bagian atas tertutup duri-duri tumpul. Anus bintang laut justru terletak di bagian atas, sedangkan mulutnya terletak di bagian bawah atau permukaan oral. Tentakel terletak pada permukaan oral. Tubuh bintang laut pada umumnya berwarna biru, ungu, hijau tua, atau campuran antara warna-warna tersebut. Bintang laut banyak ditemukan di daerah pasang surut pantai. Memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan bagian tubuh sebagai upaya perlindungan diri. Bintang laut memiliki kemampuan regenerasi atau mampu melakukan pemulihan tubuh yang rusak dan cepat. Sekian dulu untuk video praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.